Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas A4 mata mata kuliah gizi. Hari ini kami akan menjelaskan nutrisi klinis dalam pembedahan berdasarkan dari resumen jurnal. Kami akan membahas dari poin 4.1 sampai 4.7. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yaitu Arhan Bau Ramadan, Akbar Haji Pamungkas Putra, dan juga Fitri Hairani. Langsung saja kami akan membahas materinya. Yang pertama, kapan asesmen nutrisi dan terapi diindikasikan pada pasien bedah? Indikasi umum untuk terapi dukungan nutrisi pada pasien yang menjalani operasi adalah pencegahan dan pengobatan kekurangan gizi, yaitu koreksi kekurangan gizi sebelum operasi dan pemeliharaan status gizi setelah operasi. Ketika periode puasa berkepanjangan dan atau katabolisme berat diharapkan. Morbiditas, lama tinggal di rumah sakit, dan kematian dianggap sebagai parameter hasil utama ketika mengevaluasi manfaat dukungan nutrisi. Setelah keluar dari rumah sakit atau ketika paliatif merupakan tujuan utama terapi nutrisi. Perbaikan status gizi dan kualitas hidup merupakan kriteria evaluasi utama. Lalu ada parenteral versus parenteral. Pada pasien malnutrisi, parenteral menghasilkan angka kematian yang lebih rendah dengan kecenderungan tingkat infeksi yang lebih rendah. Tingkat infeksi yang lebih rendah dan lama tinggal di rumah sakit yang lebih pendek ditemukan pada pasien yang diberi makan enteral. Harus ditekankan bahwa tidak ada perbedaan dalam mortalitas, tingkat komplikasi infeksi, dan lama rawat inap di rumah sakit antara enteral dan parenteral. Lalu ada toleransi enteral dan waktu parenteral. Ada beberapa bukti dari tinjauan sistematis Cochrane dan meta-analisis bahwa mengunyah permen karet dapat meningkatkan pemulihan fungsi gastrointestinal pasca operasi. Perhatian harus diberikan pada toleransi asupan enteral, terutama pada pasien dengan trauma berat. Asupan energi yang memadai lebih baik diberikan pada pasien parenteral ketika ada batasan toleransi gastrointestinal yang jelas. Peningkatan asupan kalori adalah tujuan utama dalam kombinasi enteral atau parenteral. Nutrisi kombinasi tidak diperlukan jika jangka waktu parenteral yang diharapkan adalah kurang dari 4 hari. Jika periode parenteral diharapkan berlangsung antara 4 dan 7 hari, nutrisi dapat hipokalorik dengan 2 gram karbohidrat dan 1 gram asam amino per kilogram berat badan yang diberikan melalui kateter paricar. Dan jika jumlah kemungkinan berlangsung lebih dari 7-10 hari, dianjurkan bahwa kateter vena sentral harus dimasukkan untuk nutrisi parenteral jangka panjang. Alat yang sesuai adalah port, Broviac, atau Hickman kateter. Lalu ada hiperglikemia. Untuk menghindari hiperglikemia, terapi insulin intensif telah direkomendasikan untuk pasien sakit kritis karena risiko hipoglikemia yang tak terhitung tetapi tidak sesuai pada pasien pasca operasi di bangsal umum dengan staf yang lebih sedikit. Oleh karena itu, jumlah kalori berbasis glukosa dalam parenteral harus dikurangi jika kadar gula darah melebihi 180 mg per dl. Untuk pasien dengan kadar glukosa yang sangat tidak stabil dan tinggi, perawatan ICU lebih disarankan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Fitri Hairani. Kepada Fitri Hairani dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok. Apakah ada indikasi untuk melengkapi IP glutamin? Parenteral eksklusif lebih dari 5-7 hari hampir tidak diindikasikan pada sebagian besar pasien bedah, terutama setelah operasi kolorektal. Oleh karena itu, glutamin aman dalam dosis standar sekitar 0,5 gram per kilogram per hari, sementara rekomendasi kuat untuk digunakan pada pasien bedah yang diberi makan secara parenteral mungkin tidak dibenarkan. Sejauh mana pemberian glutamin parenteral dalam kombinasi dengan nutrisi oral atau enteral mungkin memiliki efek positif. Tidak dapat dijelaskan secara jelas saat ini karena kurangnya data yang tersedia. Apakah ada indikasi untuk melengkapi glutamin oral? Saat ini tidak ada rekomendasi yang jelas mengenai suplementasi glutamin oral karena data yang mengenai suplementasi glutamin oral sebagai zat tunggal sangat terbatas. Apakah ada indikasi untuk suplementasi arginin, IP, atau EN saja? Saat ini tidak ada rekomendasi yang jelas mengenai suplementasi arginin intravena atau enteral sebagai zat tunggal. Disarankan penggunaan arginin saja.
Lalu apakah ada indikasi untuk melengkapi IP asam lemak omega 3? Nutrisi parenteral pasca operasi termasuk asam lemak omega 3 harus dipertimbangkan hanya pada pasien yang tidak dapat diberi makan secara enteral, secara adekuat dan oleh karena itu memerlukan nutrisi parenteral. Kemudian apakah ada indikasi spesifik formula oral atau enteral yang diperkaya dengan imunonutrisi? Pre atau setidaknya pasca operasi, administrasi tertentu formula yang diperkaya dengan imunonutrien, arginin, asam lemak omega 3, ribonukleotida harus diberikan pada pasien malnutrisi yang menjalani operasi kanker mayor. Saat ini tidak ada bukti yang jelas untuk penggunaan formula yang diperkaya dengan imunonutrien, suplemen nutrisi oral standar secara eksklusif pada periode praoperasi. Waktu pre atau pasca operasi, asupan ONS atau suplemen nutrisi oral, pra atau preoperatif diperkaya dengan substrat, modulasi imun, arginin, asam lemak omega 3, dan nukleotida. Selama 5-7 hari, mengurangi morbiditas pasca operasi dan lama tinggal setelah operasi kanker perut besar. Pasien kurang gizi secara khusus tampaknya mendapatkan manfaat. Indikasi khusus pada pasien yang menjalani gastrektomi untuk kanker lambung enteral awal dengan formula imunomodulasi dikaitkan dengan signifikan masalah penyembuhan luka yang lebih sedikit, kegagalan jahitan, dan komplikasi infeksi serta global. Pasien menjalani esofagektomi, gastrektomi, dan pankreatektomi signifikan tidak bisa untuk penggunaan imunonutrisi pasca operasi mengenai penurunan infeksi luka dan lama rawat di rumah sakit. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arhan Bahu Ramadan, dipersilahkan. Efektivitas biaya, evaluasi database nasional Amerika Serikat, serta data dari Beck et al. Dan Carfrow, Severak, dan kawan-kawan menunjukkan efektivitas biaya formula ini mengenai penurunan pengobatan komplikasi. Untuk mengurangi konsumsi sumber daya dan biaya total, tingkat infeksi impas dihitung untuk pasien dengan gizi baik 0,91%, serta pasien kurang gizi lebih besar 3,31%. Hasil jangka panjang. Pengamatan selama 10 tahun pada 32 pasien dengan kanker kepala dan leher yang telah diberikan diet yang diperkaya arginin secara stereotatif menunjukkan hasil yang signifikan, lebih lama secara keseluruhan, dan lebih sedikit kekambuhan tumor lokoregional pada kelompok intervensi. Sebuah analisis post-hoc dari PRCT pada 99 pasien dengan karsinoma lambung tidak menunjukkan perbaikan dalam kelangsungan hidup jangka panjang. Simbiotik. Konsep dari imunonutrisi mengacu pada formula yang mengandung simbiotik dengan Vibria dan Lactobacillus. Penurunan signifikan dari tingkat pneumonia pasca operasi. Pasien mana yang diuntungkan dari terapi nutrisi pada periode operasi? Bagi para pasien bedah, manfaat terapi gizi diperlihatkan dalam kasus-kasus kekurangan gizi yang parah, dan kondisi ini dikonfirmasi dalam 2 meta-analisis, khususnya yang berkaitan dengan tingkat komplikasi pasca operasi. Pasien ini diberi makan pra-operasi setidaknya 7-10 hari. Bagi pasien bedah, resiko nutrisi yang berat didefinisikan sebagai kelainan. Durasi terapi nutrisi praoperasi sesuai dengan resiko nutrisi. Suplementasi oral atau intraoral harus lebih disukai bila memungkinkan, khusus untuk pasien kanker yang menjalani terapi multimodal. Dukungan ahli gizi harus diintegrasikan sejak dini. Jika parenteral diperlukan untuk meningkatkan energi, misalnya pada stenosis saluran pencernaan bagian atas, harus dikombinasikan dengan nutrisi oral, misalnya suplemen nutrisi oral, bila memungkinkan. Untuk menghindari sindrom ravaging,
Pada pasien malnutrisi berat, parenteral harus ditingkatkan secara bertahap, termasuk pemantauan laboratorium dan jantung dengan tindakan pencegahan yang memadai untuk menggantikan kalium, magnesium, fosfor, dan tiamin. Kapan suplemen nutrisi oral dan nutrisi enteral sebelum operasi diindikasikan? Ketika pasien tidak memenuhi kebutuhan energi mereka dari makanan normal. Dianjurkan untuk mendorong pasien tersebut untuk mengambil nutrisi oral suplemen selama periode praoperasi tidak terkait dengan status gizi mereka. Kapan nutrisi parenteral praoperasi diindikasikan? Sampai 14 hari pada pasien dengan malnutrisi berat, penurunan berat badan lebih besar dari 15%. Sebelum operasi gastrointestinal besar, ketika parenteral diberikan selama 10 hari sebelum operasi dan dianjurkan selama 9 hari setelah operasi. Tingkat komplikasi 30% lebih rendah dan ada kecenderungan penurunan angka kematian. Menurut pemulihan fungsi fisiologis dan total protein tubuh, peningkatan yang cukup besar dapat dicapai dalam 7 hari dari parenteral. Namun, peningkatan signifikan lebih lanjut diperoleh dalam minggu kedua. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah video. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.